Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang toharoh dan pirantinya, yaitu tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa atau secara etimologi adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah atau secara terminologi yaitu mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun tayamum menurut para ulama mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Sedangkan menurut Maliki, bersuci dengan debu atas wajah dan kedua tangan dengan disertai niat. Syafi'i mengatakan tayamum adalah meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi dengan syarat tertentu. Sedangkan Hambali mendefinisikan tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut mekanisme yang khusus. Kemudian hal-hal yang membolehkan bertayamum menurut para ulama, yaitu para ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang membolehkan bertayamum adalah karena tidak ada air, kemudian adanya uzur, sakit atau lainnya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, ya hal-hal yang membolehkan bertayamum adalah karena tidak ada air, adanya uzur, sakit atau lainnya, kemudian ada air sedikit, itu pun untuk hewan, untuk minum hewan, meskipun hewan itu adalah anjing. Kemudian mazhab Syafi'i, hal-hal yang membolehkan bertayamum adalah tidak ada air, kemudian ada air untuk minum hewan yang dimuliakan syara seperti kambing. Syafi'i ini adalah kambing yang syarak saja. Kalau untuk hewan yang tidak dimuliakan oleh syarak, maka tidak, airnya bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menggunakan air karena sakit. Kemudian menurut Imam Hambali, hal-hal yang membolehkan bertayamum adalah tidak ada air, ada uzur, sakit atau yang lainnya, kemudian mencari air saat waktu sholat dan tidak menemukannya, maka boleh melakukan tayamum. Adapun rukun tayamum menurut 4 mazhab, yaitu yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun tayamum adalah niat ketika mengusap wajah, kemudian mengusap wajah sampai rata, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang 3, kemudian menurut mazhab Hanafi juga, semua jenis yang termasuk bagian bumi seperti debu, pasir, batu atau yang lainnya dapat digunakan untuk tayamum. Hanafi ini mewajibkan niat sebagai di dalam tayamum, karena dzatiyah debu sendiri tidak dapat mensucikan, sehingga butuh penguat yaitu niat. Imam Hanafi membolehkan tayamum dengan niat menghilangkan tayamum liraf'il hadas, karena tayamum merupakan pengganti mandi atau wudu. Sedangkan mandi atau wudu bisa menghilangkan hadas, sehingga tayamum juga dapat menghilangkan hadas sebagaimana wudu. Maka satu kali tayamum boleh melakukan salat fardu berulang kali dan untuk ibadah lainnya. Kemudian kalau menurut Imam Maliki, rukunnya tayamum itu adalah niat ketika mengusap wajah, kemudian mengusap wajah sampai rata, kemudian yang ketiga mengusap tangan sampai pergelangan tangan, kemudian mualah atau terus menerus. Imam Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, sehingga tidak boleh diniati
raf'al hadas atau menghilangkan hadas tadi. Dan tayamum satu kali hanya dapat digunakan untuk sholat fardu satu kali dan sholat sunnah beberapa kali. Kemudian menurut Imam Syafi'i, rukun tayamum yaitu niat pada saat mengusap sebagian wajah, kemudian yang kedua mengusap wajah sampai rata, yang ketiga mengusap tangan sampai siku-siku, kemudian yang keempat tertib, yaitu mendulukan anggota badan yang seharusnya di awal dan di akhir anggota yang seharusnya di akhir. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan diniati untuk raf'al hadas, menghilangkan hadas, karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Hanya saja lantaran tayamum diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti sholat, dan satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu sholat dan beberapa sholat sunnah. Niat tayamum harus bersama dengan menempelkan tangan pada debu saat mengusap muka, meskipun ketika mengangkat tangan tidak ada niatnya. Hal ini dikarenakan di dalam tayamum terdapat dua permulaan, yaitu permulaan nisbi, yaitu permulaan yang disandarkan pada permulaan hakiki, yaitu ketika memegang debu, kemudian permulaan hakiki, yaitu permulaan yang sebenarnya, yaitu ketika mengusap wajah tadi. Sehingga niat tayamum tadi disyaratkan harus bersamaan dengan bagian dari dua permulaan, yaitu nisbi dan hakiki di atas. Jadi kenapa niatnya tidak di saat memegang debu, tapi kenapa niatnya ketika mengusap wajah. Kemudian menurut mazhab Hambali, rukun tayamum yaitu niat ketika mengusap wajah, kemudian mengusap muka sampai rata, kemudian mengusap tangan sampai pergelangan. Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dan Maliki, yaitu satu tayamum hanya dapat untuk satu sholat fardu saja dan tidak boleh diniati raf'al hadas, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan saja, sama halnya dengan Imam Malik. Kemudian sunnah tayamum menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang disunahkan dalam tayamum adalah, yang pertama adalah penepukan dilakukan dengan telapak tangan untuk mengambil debu dengan merendangkan seluruh jari, lalu membolak-balikkan telapak lalu mengibaskannya, yaitu mempertemukan dua bagian bawah ibu jari dengan cukup keras hingga debu yang kasar berjatuhan. Kemudian yang kedua adalah bertasmi atau membaca basmalah. Kemudian yang ketiga dilakukan secara berurutan. Yang keempat menyela bulu janggut dan juga jari jemari. Yang kelima menggerakkan atau menggeser cincin dari tempatnya. Kemudian yang keenam mendahulukan pengusapan anggota sebelah kanan tubuh yang ditayamumkan, jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ketujuh lebih memberi tekanan saat menepuk debu agar debunya dapat masuk pula ke dalam sela-sela jari. Yang kedelapan melakukan tayamum dengan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu menepukkan kedua tangan di tempat berdebu lalu membolak-balikkannya dan mengibaskan, yaitu kemudian mengusapkan ke wajah secara menyeluruh hingga tidak ada yang tidak terkena usapan. Lalu kedua tangan ditepukkan kembali ke tempat yang berdebu lalu membolak-balikkan dan mengibaskannya, lalu mengusapkannya ke seluruh bagian tangan dari ujung jari hingga siku. Kemudian yang terakhir adalah bersiwak. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hal-hal yang disunahkan dalam tayamum ada 4 saja, yaitu dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah terlebih dahulu sebelum tangan. Apabila terbalik dengan mengusap tangan terlebih dahulu sebelum wajah, maka pengusapan keduanya harus diulang. Selama tayamum ini belum dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat, namun jika sudah maka sholatnya tidak perlu diulang. Yang kedua adalah mengusap tangan dari pergelangan hingga siku. Adapun mengusap ujung tangan hingga pergelangan hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga menepuk debu 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Adapun tepukan yang pertama hukumnya adalah wajib. Yang keempat adalah memindahkan debu yang berada di kedua tangan ke bagian yang hendak diusapkan secara langsung, yakni tidak mengusap sesuatu yang lain terlebih dahulu sebelum mengusapkan debu itu ke wajah dan tangannya.
Kemudian sunnah tayamum menurut Imam Syafi'i ini lumayan banyak ya. Yang pertama adalah memulai tayamum dengan bertasmiyah atau membaca basmalah. Kemudian yang kedua bersiwak yang dilakukan setelah bertasmiyah dan sebelum pengambilan debu. Kemudian yang ketiga mengibaskan atau meniupkan kedua tangan agar tidak terlalu banyak debu yang diusapkan. Kemudian yang keempat mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, yakni mendahulukan pengusapan tangan kanan sebelum tangan kiri. Yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat ketika tayamum. Yang keenam memulai pengusapan wajah dari bagian atas terlebih dahulu. Sedangkan pengusapan tangan dilakukan dari ujung jari tangan dengan cara meletakkan jari jemari tangan kiri kecuali ibu jari di atas punggung jari jemari tangan kanan kecuali ibu jari, lalu menggerakkannya hingga punggung pergelangan tangan, lalu jari jemari yang terbentang itu digabungkan hingga sejajar dengan lebar tangan untuk kemudian melanjutkan pengusapan sampai ke siku tanpa menempelkan perut telapak tangan, lalu memutarkan tangan kanan dan menempelkan perut telapak tangan, yakni telapak bagian dalam di perut siku untuk kemudian melanjutkan pengusapannya sampai perut pergelangan dengan ibu jari yang terangkat, lalu melanjutkan pengusapannya ke ibu jari kanan dengan hanya menggunakan perut ibu jari tangan kiri, dan dianjurkan setelah itu kedua telapaknya untuk saling diusapkan satu sama lain. Sunnah lainnya yang ketujuh adalah berkesinambungan, yaitu antara pengusap wajah dengan mengusap kedua tangan, jadi harus berurutan tadi. Kemudian yang kedelapan merentangkan jari jemari pada setiap kali tepukan agar debunya terjatuh ya. Kemudian 9 menanggalkan cincin bagi yang menakannya pada tepukan yang pertama. Adapun untuk tepukan yang kedua hukumnya adalah wajib. Kemudian menyela tiap jari setelah mengusap kedua tangan apabila jari jemarinya direntangkan pada tepukan yang kedua. Jika tidak direntangkan maka penyelaan itu hukumnya wajib. Yang 11 adalah berhuroh atau melebihkan usapan pada wajah hingga di atas dahi. 12 adalah bertahjil atau melebihkan usapan pada kedua tangan hingga di atas siku, tidak melepaskan usapan sebelum terusap seluruhnya. Intinya biar lebih sempurna ya, jadi berhuroh itu hingga atasnya dahi, jadi mepet hingga ke tempat tumbuhnya rambut ya. Kemudian kalau bertahjil ini adalah di atas siku. Kemudian yang terakhir adalah berdoa ketika mengusap wajah dan kedua tangan seperti yang telah disebutkan pada bab wudu ya. Kemudian berdoa juga ketika selesai tayamum seperti doa ketika selesai. Adapun menurut mazhab Hambali tidak ada sunnah tayamum secara spesifik. Namun mazhab ini menyebutkan bahwa dalam tayamum terdapat sunnah, yaitu menunda pelaksanaannya hingga batas waktu yang masih ditoleransi apabila ia masih mengira atau bahkan yakin akan adanya air pada waktu tersebut. Tapi apabila ia sudah bertayamum di awal waktu dan melanjutkannya dengan sholat, maka sholatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya, meskipun setelah itu ia mendapatkan air untuk berwudu ketika waktu sholat tertentu belum berakhir. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu ada semua yang membatalkan wudu ya, kemarin yang di video sebelumnya. Kemudian sudah dapat menggunakan air. Sudah dapat menggunakan air di sini adalah seperti sudah sembuh dari sakitnya, kemudian tidak dingin udaranya dan lain sebagainya. Kemudian melihat air sebelum memulai sholat, dan bagi orang yang sakit bila sudah sanggup memakainya. Jadi kalau sudah sembuh maka bisa membatalkan tayamum. Kemudian yang keempat adalah berakhirnya waktu sholat. Nah, ketika sholat fardu sudah selesai maka tayamumnya sudah batal. Maka ketika akan sholat fardu lagi, misalkan zuhur kemudian mau sholat asar, maka ketika belum menemukan air lagi maka sholat asarnya bisa bertayamum lagi. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Kemudian yang terakhir adalah
bagaimana tata cara bertayamum ya. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Tip, itulah tadi tata cara tayamum. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.